Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maka Gusto. Saya dari Universitas PGRI Palembang, NIM 2018 15 12 21, kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan melakukan UAS, yaitu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dan soalnya 1. Menurut pendapat saudara, mengapa seorang guru perlu merencanakan pembelajaran dalam kelas? Jawaban menurut dari saya, pengertian perencanaan pembelajaran merupakan kamus besar bahasa Indonesia, bahwa perencanaan adalah proses cara pembuatan merencanakan atau merancangkan, sementara pembelajaran adalah proses cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sehingga perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu untuk topik tertentu dan untuk satu pertemuan atau lebih. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan optimal. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk nomor 2. Dan soal selanjutnya yaitu nomor 2. Terangkan yang Anda dapat rencanakan saat Anda ditetapkan sebagai guru penjaskes pada tahun pembelajaran baru. Jawaban menurut saya yaitu memasuki tahun ajaran baru, tentu ada hal yang penting yang tidak bisa dilupakan oleh para pendidik, yaitu persiapan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sangat penting bagi seorang pendidik karena akan berpengaruh terhadap persiapan, proses, dan evaluasi belajar. Perangkat tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan dan mengacu kepada silabus atau kurikulum yang berlaku. Oleh karenanya, saya sebagai seorang guru harus merancang silabus pembelajaran saya agar rencana pembelajaran pada suatu ajaran baru, maka pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, kompetensi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan itulah jawaban nomor 2 menurut pendapat saya. Baiklah, untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai perangkat pembelajaran beserta komponen-komponennya. Menurut jawaban saya, jadi perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Adapun komponennya yaitu 1. Identitas sekolah, 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, 3. Kelas atau semester, 4. Materi pokok, 5. Alokasi waktu, 6. Tujuan pembelajaran, 7. Kompetensi dasar, 8. Materi pembelajaran, 9. Metode pembelajaran, 10. Media pembelajaran. Itu adalah 10 komponen pembelajaran. Itulah menurut saya jawaban dari soal nomor 3. Dan sekarang untuk soal nomor 4.
Coba saudara jelaskan dengan rinci bagaimana proses melakukan pembelajaran dimulai dari awal masuk kelas sampai pada menutup kelas. Menurut jawaban dari saya, guru merupakan sosok yang menjadi panutan bagi muridnya. Begitulah filsafat yang sering kita dengar. Peranan guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid suatu kelas. Secara etimologi atau arti sempit, guru yang berkewajiban mewujudkan suatu program kelas adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau kelas. Sedangkan secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaan masing-masing dalam berpikir dan bertindak. Guru dalam pengertian terakhir bukan sekedar orang yang berdiri di depan kelas saja untuk menyampaikan materi dan pengetahuan tertentu. Akan tetapi, guru juga merupakan anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam menggerakkan perkembangan anak didiknya menuju sebuah cita-cita luhur mereka. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan keterampilan dasar seorang guru dalam mengajar. Di sini saya memberikan 9 keterampilan guru dalam saat mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 2. Keterampilan menjelaskan. 3. Keterampilan bertanya. 4. Keterampilan memberikan penguatan. 5. Keterampilan menggunakan media. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 7. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengadakan variasi. 9. Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Itulah keterampilan guru yang harus dikuasai ketika di dalam sebuah kelas. Itulah adalah jawaban soal nomor 4 menurut saya. Dan soal yang kelima atau soal yang terakhir, dalam perangkat pembelajaran pada RPP terdapat format penilaian. Sebutkan komponen-komponen apa saja yang harus dinilai pada mata pembelajaran yang diajarkan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pembelajaran. Menurut saya, penilaian dalam suatu ajaran yaitu 1. Keaktifan atau absen. 2. Nilai ulangan. 3. Nilai ujian semester awal dan sampai semester akhir. 4. Nilai kelompok atau tugas. 5. Nilai praktek lapangan. 6. Nilai perilaku atau attitude dari siswa-siswi sekalian. 7. Nilai ujian akhir semester apabila berada di kelas 3 atau kelas yang akhir untuk menuju ke jenjang yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Baiklah, itulah menurut pendapat dan jawaban dari saya untuk soal kelima soal tersebut. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. I feel like the sky is falling.